Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizma Yulia ingin menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh dalam aliran esensialisme. Nah, adapun para pemikir atau tokoh yang dianggap telah menjadi sebagai peletak dasar asas-asas filsafat, terutama pada aliran esensialisme, yaitu terdiri dari 3 orang, yaitu yang hidup pada zaman klasik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Plato, yang kedua Aristoteles, dan yang ketiga Demokritos. Plato sendiri dianggap sebagai bapak objektif idealisme dan juga sebagai peletak dasar teori modern dalam esensialisme. Sedangkan Aristoteles dan Demokritos keduanya dianggap sebagai bapak objektif realisme. Nah, kedua ide tersebut antara idealisme dan realisme itulah yang menjadi latar belakang lahirnya aliran esensialisme. Adapun beberapa tokoh terkemuka yang berperan dalam penyebaran aliran esensialisme dan sekaligus memberikan pola dasar pemikiran mereka. Nah, tokoh yang pertama ada Desiderius Erasmus, merupakan sehumanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15 dan permulaan abad ke-16. Ia adalah tokoh pertama yang menolak pandangan hidup yang berpijak pada dunia lain. Ia berusaha agar kurikulum di sekolah bersifat humanistis dan bersifat internasional, sehingga dapat diikuti oleh berbagai kaum, terutama kaum tengahan dan aristokrat. Yang kedua ada Johann Amos Comenius, merupakan tokoh Renans yang pertama yang berusaha mensistematiskan proses pengajaran. Ia memiliki pandangan realis yang dogmatis. Dan karena dunia ini dinamis dan bertujuan, maka tugas kewajiban pendidikan adalah membentuk anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tokoh yang ketiga yaitu John Locke, merupakan tokoh dari Inggris dan populer sebagai pemikir dunia, mengatakan bahwa pendidikan hendaknya selalu dekat dengan situasi dan kondisi. Tokoh keempat yaitu Johann Hendrik Pestalozzi, mempunyai kepercayaan bahwa sifat-sifat alam itu tercermin pada manusia, sehingga pada diri manusia terdapat kemampuan-kemampuan wajarnya. Selain itu, ia percaya kepada hal-hal yang transendental, dan manusia mempunyai hubungan transendental langsung dengan Tuhan. Tokoh yang kelima yaitu Johann Friedrich Froebel, merupakan seorang tokoh transendental pula yang bercorak pandangnya bersifat komisintetis, dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang merupakan bagian dari alam ini. Oleh karena itu, ia tunduk dan mengikuti ketentuan dari hukum-hukum alam. Terhadap pendidikan, ia memandang anak sebagai makhluk yang berekspresi kreatif, dan tugas pendidik adalah memimpin peserta didik ke arah kesadaran diri sendiri yang murni sesuai fitrah kejadiannya. Dan tokoh yang keenam yaitu Johann Friedrich Herbart, salah seorang murid Immanuel Kant yang berpandangan kritis. Ia berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah menyesuaikan jiwa seseorang dengan kebajikan dari yang mutlak. Berarti penyesuaian dengan hukum-hukum kesusilaan, dan ini pula yang disebut pengajaran yang mendidik dalam proses pencapaian pendidikan. Dan tokoh yang terakhir yaitu tokoh dari Amerika Serikat yaitu William T. Harris, yaitu pengikut Hegel, berusaha menerapkan idealisme objektif pada pendidikan umum. Menurut dia bahwa tugas pendidik adalah mengizinkan terbukanya realita berdasarkan susunan yang pasti, berdasarkan kesatuan spiritual. Keberhasilan sekolah adalah sebagai lembaga yang memelihara nilai-nilai yang telah turun-menurun dan menjadi penuntun penyesuaian diri setiap orang kepada masyarakat. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.